Selamat berjumpa dengan Kak Rara. Oh iya, Kak Rara akan membawakan cerita untuk adik-adik semua. Ceritanya tentang seorang anak yang tidak mau berbakti kepada ibunya. Wah, tidak boleh seperti itu ya. Oh iya, tapi sebelum Kak Rara bercerita, Kak Rara mau tanya dulu nih sama adik-adik semua yang di rumah. Ya, siapa yang kalau pagi bantu mamanya di dapur? Angkat tangannya. Oh, hebat. Oh, ada lagi. Siapa yang kalau pagi di rumahnya beresin kasurnya? Ayo angkat tangannya. Wah, hebat. Yang suka mandi pagi, angkat tangannya. Oh, hebat. Yang suka bantu mamanya nyapu, masak, ngepel, cuci mobil, cuci motor, cuci rumah. Cuci rumah. Masa rumah bisa dicuci? Iya, yang bantu mamanya setiap pagi berarti anak yang hebat. 2 jempol dari kakak. Tepuk tangan yuk. Oh iya, sebelum mendengarkan cerita lagi, Kak Rara mau adik-adik semua duduk yang rapi di rumah. Duduk yang rapi. Nah, sudah duduk yang rapi? Coba. Oh iya, yang sebelah sini? Wah iya, semuanya sudah duduk rapi. Kalau begitu, kita mulai ceritanya ya. Tapi sebelumnya, Kak Rara mau kenalin suara kakak dulu. Halo. Oh, halo. Kok begini? Halo. Ya, suaranya sudah kembali normal. Kalau begitu, kita mulai ya ceritanya. Siap? Di sebuah desa yang sangat indah, banyak sekali pohon-pohonan hijau, bunga-bunga yang harum, dan juga ada hewan yang kalau bunyinya itu seperti ini. Hewan apa? Bagus. Ada yang jawab? Elang. Ya, ada lagi yang bunyinya seperti ini. Miau. Apa? Benar, hewan kucing. Ya, di desa tersebut banyak sekali hewan. Ada kucing, miau. Ada elang, ada juga ular, dan masih banyak lagi. Nah, ketika itu di desa tersebut tinggallah seorang wanita tua bersama seorang putrinya. Ya, tapi sayang, putrinya tersebut tidak pernah mau mengerjakan apa yang diperintahkan sang ibu, tidak mau mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh ibunya. Dia suka marah, dia juga selalu mencaci maki ibunya. Wah, boleh tidak kita seperti itu dengan ibu kita? Tidak boleh ya, jangan ya. Nah, ketika itu ayam pagi membangunkannya dari tidur. Ketika ayam berkokok, seorang anak yang tidak pernah mau menurut dengan ibunya tersebut bangun dari tidurnya. Wah, sudah pagi ya?
waktunya aku belanja. Aku harus ke pasar. Tapi aku tidak mau mengajak ibuku karena aku ingin membelanjakan semua uang ibu sesuka hatiku. Iya, aku ingin membeli alat masak yang baru. Aku ingin membeli sayur-sayuran dan juga tentunya alatku untuk berhias. Kalau aku mengajak ibu, pasti ibu akan cerewet. Aku tidak mau mengajaknya. Tapi ternyata sang ibu tahu kalau anaknya ingin pergi berbelanja ke pasar. Maka sang ibu pun bertanya kepada anaknya yang saat itu sudah rapi, sudah mandi, sudah bersih. "Wahai anakku, kamu mau kemana? Rapi sekali." Untuk apa ibu bertanya seperti itu? Aku mau pergi ke pasar. Aku ingin belanja sesuka hatiku. Ibu tinggal saja di rumah. Ibu bereskan semua yang ada di rumah ini. Lihat, banyak piring yang kotor, belum disapu, cuci baju, setrika baju, lap rumah, tahu rumah, sapuin rumah, semua pekerjaan rumah ibu harus selesaikan dulu. Ibu tidak boleh ikut berbelanja bersamaku. "Kenapa, Nak? Ibu kan ingin sekali menolongmu, Nak. Kenapa ibu tidak boleh ikut belanja denganmu?" Iya, karena kalau ibu ikut belanja denganku, nanti aku akan malu di sana. Semua orang di pasar pasti akan bertanya, itu siapa? Siapa yang bersamamu, wahai wanita cantik? Nanti aku akan jawab apa jika mereka semua bertanya seperti itu denganku? "Nak, ibu kan ingin membantumu, Nak. Ibu ingin membawakan belanjaanmu, membantumu memilih pakaian dan juga sayur-sayur. Kenapa kau tidak izinkan ibu untuk ikut bersamamu, Nak?" Tidak, pokoknya ibu tidak boleh ikut berbelanja denganku. Ibu harus membersihkan, membereskan rumah. Itu tugas ibu, bukan tugasku. Maka kemudian sang ibu merasa bersedih karena anaknya tidak mau mengajaknya berbelanja. Tapi setelah sang ibu menjelaskan bahwa ibunya tidak akan membuatnya malu di pasar, akhirnya sang anak pun mengajak ibunya pergi ke pasar. Di pasar, sang anak sangat riang sekali, sangat gembira. Tapi kesian, sang ibu dibiarkan berjalan di belakang, ditinggal olehnya. Senangnya hatiku pergi ke pasar, berbelanja pakaian dan buah-buahan. Aku senang sekali hari ini aku bisa berbelanja apapun yang aku inginkan. Karena ibu sudah berjanji, ibu tidak akan menggangguku jika aku belanja nanti. Dan ketika itu, tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang menghampiri sang anak. Dia bertanya, "Selamat pagi, wahai Nona yang cantik jelita. Aku ingin bertanya, siapakah wanita tua yang ada di belakangmu? Kenapa kau tidak mengajaknya berjalan bersamamu? Apakah itu ibumu?" Siapa kau? Untuk apa kau bertanya seperti itu? Bukan, dia bukan ibuku. Memang kalau dia ibuku kenapa? "Oh,
Wahai nona yang cantik jelita, wajahmu cantik sekali. Tapi hatimu tidak secantik wajahmu. Jika itu adalah ibumu, kenapa tidak kau gandeng tangannya dan kau ajak berjalan bersamanya? Begitu ya? Aku cantik wajah dan hatiku. Dia itu bukan ibuku. Kau tahu itu? Oh, begitu ya. Ternyata dia bukan ibumu. Maafkan aku. Kalau begitu, silakan dibelanja kembali. Di sepanjang jalan, semua orang-orang di pasar bertanya, "Wahai nona yang cantik jelita, siapakah wanita di belakangmu?" Tapi nona cantik jelita itu hanya menjawab, "Dia bukan ibuku. Dia adalah pembantu yang membawa semua barang belanjaanku." Ya ampun, jahat sekali anak tersebut. Dia memperlakukan seorang wanita yang adalah seorang ibunya. Dia tinggalkan berjalan di belakang. Dia katakan kepada semua orang di pasar bahwa itu bukan ibunya. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik. Tidak boleh memperlakukan orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, untuk diperlakukan seperti orang lain. Ketika sepanjang jalan, sang ibu pun menangis. Dia berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, kenapa anakku begitu kepadaku? Padahal aku ini ibunya, tapi dia tidak mau mengakui aku ibunya di hadapan orang lain. Sang ibu menangis dan terus menangis. Dalam hatinya berdoa, "Ya Tuhan, jika anakku terus-terusan seperti itu, selalu menghinaku di depan banyak orang, aku mohon kepadamu, jadikanlah dia sebuah batu, agar dia tidak bisa mengulangi perbuatannya dan menyakiti hatiku lagi." Adik-adik tahu apa yang terjadi? Dan ternyata benar saja, ketika itu suara angin datang yang berganti dengan suara petir. Langit menjadi gelap sekali. Anak wanita sang gadis itu pun menjadi ketakutan. Wah, ada apa ini? Kenapa langit begitu gelap? Wah, jangan-jangan hujan besar mau turun. Ibu, cepat jalannya. Mau hujan nih. Tapi apa yang terjadi ketika sang anak ini melangkah? Tiba-tiba sang anak berubah menjadi batu. Ibu, kenapa aku berubah menjadi batu seperti ini? Aku tidak bisa bergerak. Kemudian sang ibu menghampiri anaknya. Wahai anakku, maafkan ibu. Ibu telah berdoa kepada Tuhan agar menjadikanmu sebuah batu. Karena sifatmu yang seperti batu, keras kepala dan suka marah kepada ibu, itulah yang menjadikanmu menjadi batu, nak. Maafkan ibu. Ibu sudah tidak bisa menahan rasa sakit ini. Ibu, maafkan aku. Aku berjanji, aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Maafkan
Tiba-tiba sang anak perlahan-lahan dari kaki, tangan, lalu wajahnya hingga dia tidak bisa berbicara lagi sudah menjadi batu. Nah, adik-adik di rumah, jangan seperti sang gadis tadi ya, memarahi ibu, mencaci maki ibu, tidak menganggap ibu di depan banyak orang, malah menghina ibu dan memerintah ibu untuk membawa belanjaan. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Jangan dilakukan. Gadis tersebut menjadi batu karena sikapnya sendiri, sifatnya sendiri, yang keras kepala, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan ibunya, selalu marah-marah. Maka Tuhan membuatnya menjadi seperti batu. Nah, kalau adik-adik di rumah bersikap seperti gadis itu, nanti Tuhan pun tidak akan suka dengan adik-adik di rumah. Ya, karena tugas seorang anak adalah apa tadi? Ya, seperti kakak katakan di awal tadi. Siapa yang suka mencuci piring bantu mamanya di pagi hari? Siapa juga yang suka membereskan tempat tidur, lalu menyapu halaman, dan masih banyak lagi. Tugas kita sebagai seorang anak adalah membantu ibu kita di rumah. Tidak hanya ibu, tapi juga ayah, kakak, dan juga adik kita. Nah, terima kasih adik-adik semua sudah mau mendengarkan dongeng dari Karara. Lain kali, Karara akan kembali bercerita untuk adik-adik semua di rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.